Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Sabina Ramadan dengan NIU 515411. Saya ingin menjelaskan tentang sistem digesti dan sistem ekskresi pada moluska untuk memenuhi tugas fisiologi hewan air dengan dosen pengampu Ibu Desi. Oke, pertama-tama sistem digesti moluska secara umum. Jadi, secara umum sistem digesti moluska itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu foregut atau usus depan yang meliputi rongga bakal, rahang, kelenjar ludah atau salivary, dan kerongkongan atau esofagus. Yang kedua yaitu midgut atau usus tengah yang meliputi lambung, style sac, kelenjar pencernaan, dan gastric cecum. Yang ketiga yaitu hindgut atau usus belakang atau yang sering juga disebut sebagai intestine. Yang keempat rektum dan yang kelima yaitu anus. Selanjutnya pelepasan enzim dari sel sekretori pada moluska dan hewan lainnya. Yang pertama yaitu sekresi apokrin. Jadi pada proses ini bagian apikal sel yang terjepit akan pecah dan membebaskan butiran sekretori yang mengandung enzim. Yang kedua yaitu sekresi holokrin. Jadi pada proses ini seluruh sel sekretori akan hancur untuk melepaskan isinya. Jadi isinya tuh ada enzim. Yang ketiga yaitu sekresi merokrine. Jadi pada proses ini enzim akan dilepaskan dalam vesikula kecil dengan cara eksositosis melalui membran sel. Jadi moluska sendiri memiliki 6 kebiasaan makan. Yang pertama yaitu esophagus microphagus feeding on biofilms. Jadi ini merupakan kebiasaan memakan biofilm atau lapisan tipis mikroorganisme seperti bakteri dan alga yang tumbuh di permukaan benda. Moluska dengan kebiasaan ini biasanya menggunakan organ seperti redula untuk mengikis biofilm dari substrat keras. Yang kedua yaitu particle feeding. Moluska seperti bivalvia, misalnya kerang, memakan partikel yang tersuspensi di air. Proses ini sering melibatkan penyortiran partikel berdasarkan ukuran, berat, atau sifat permukaan. Yang ketiga yaitu omnivorous feeding. Beberapa moluska bersifat omnivora, jadi mereka memakan berbagai jenis bahan organik baik tumbuhan maupun hewan. Pola makan ini memberikan fleksibilitas yang tinggi untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Yang keempat yaitu carnivorous feeding. Beberapa jenis moluska juga bersifat karnivora karena memakan hewan lain dengan berbagai cara. Seperti contohnya pada cephalopoda seperti gurita dan cumi-cumi, mereka memakan hewan-hewan lain karena mereka merupakan predator yang aktif dengan menangkap mangsa menggunakan tentakel yang kuat dan memarutnya dengan radula. Yang kedua yaitu scapoda yang memakan hewan kecil seperti ostracoda atau protozoa menggunakan organ khusus bernama capsula. Yang kelima yaitu fungal feeding. Kelompok moluska tertentu bahkan memakan jamur, meskipun kebiasaan ini lebih jarang ditemukan. Yang keenam, yaitu herbivorous feeding. Beberapa jenis moluska juga bersifat herbivora, seperti beberapa gastropoda, yang memakan tanaman laut atau alga. Mereka menggunakan radula untuk mencabik-cabik tanaman atau mengikis alga dari batu. Selanjutnya, ini merupakan organ bivalvia. Jadi organ bivalvia sendiri terdiri dari beberapa ini ya, beberapa. Yang pertama yaitu inhalant siphon yang memiliki fungsi untuk mengambil air yang mengandung oksigen dan partikel makanan ke dalam rongga mantel. Yang kedua yaitu exhalant siphon memiliki fungsi mengeluarkan air yang sudah diproses yang mengandung limbah dan karbon dioksida dari tubuh. Yang ketiga yaitu posterior adductor muscle memiliki fungsi menutup cangkang untuk melindungi tubuh dari predator atau ancaman eksternal. Yang keempat yaitu heart atau jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh untuk distribusi oksigen dan nutrisi. Selanjutnya, kidney atau ginjal yang memiliki fungsi untuk ekskresi dan penyaringan limbah metabolik dari darah. Selanjutnya, digestive diverticula yang memiliki fungsi tempat enzim dikeluarkan untuk mencerna makanan. Terus selanjutnya labial pulp memiliki fungsi untuk mengarahkan partikel makanan ke mulut dan membantu menyaring partikel yang tidak berguna. Lalu ada anterior adductor muscle yang memiliki fungsi untuk membantu dalam menutup cangkang yang berperan bersama otot adductor posterior. Lalu selanjutnya visceral mass memiliki fungsi mengandung sebagian besar organ internal termasuk sistem pencernaan, reproduksi, dan ekskresi. Selanjutnya ada food
memiliki fungsi untuk menggali atau bergerak di substrat. Jadi foot ini sama seperti kaki gitu. Di bahasa lainnya kaki gitu ya. Lalu selanjutnya right inner demi-branes memiliki fungsi seperti insang. Jadi ini tuh bagian dari insang yang digunakan untuk respirasi dan penyaringan partikel makanan. Lalu ada pedal gap memiliki fungsi sebagai tempat kaki keluar saat digunakan untuk menggali atau bergerak. Selanjutnya ada cut edge of mantle. Ini berfungsi untuk menutupi dan melindungi rongga tubuh dan juga berperan dalam pembentukan cangkang. Seperti itu. Selanjutnya, pencernaan bivalvia sendiri. Jadi makanan yang masuk ke mulut akan cepat masuk pada perut, lalu style sac akan memproduksi enzim yang nantinya dilepas kristalin style jika ada. Lalu enzim tambahan akan diproduksi pada kelenjar pencernaan. Kerusakan kelenjar pencernaan akan menghasilkan fragmentasi spherules. Selanjutnya, asupan makanan dan juga limbah akan masuk ke dalam dissolving style untuk melepaskan enzim. Hal tersebut merupakan proses pencernaan ekstraseluler yang mana makanan akan dipecah enzim pada usus dengan dilakukan penyerapan pada usus epitelium dan sel-sel pencernaan. Lalu terjadi pencernaan intraseluler yang mana pada beberapa bivalvia terjadi di usus belakang. Makanan dan metabolit akan dipinositosis dan dicerna oleh sel-sel pencernaan pada kelenjar pencernaan. Lalu terjadi pencernaan intraseluler yang mana pada beberapa bivalvia terjadi di usus belakang. Makanan dan metabolit akan dipinositosis dan dicerna oleh sel-sel pencernaan pada kelenjar pencernaan. Pada tahap akhir atau reforming cell, partikel-partikel kecil dibawa dalam kelenjar pencernaan oleh silia, sedangkan partikel besar dipindahkan ke dalam usus. Jadi pada pencernaan bivalvia ini terdapat beberapa enzim. Yang pertama yaitu estrase untuk mencerna lipid. Yang kedua yaitu acid dan alkalin phosphatase yang terlibat dalam penyerapan dan fagositosis bahan dari perut. Yang ketiga yaitu endopeptidas atau tripsin untuk memecah protein. Yang keempat yaitu karbohidrase untuk memecah karbohidrat enzim termasuk amilase, glukosidase, galaktosidase, maltase, kitinase, dan selulase. Lalu selanjutnya, kebiasaan makan bivalvia sendiri tuh ada dua. Yang pertama yaitu particle feeding atau passive mechanical, yang dimana ini mencakup seleksi berdasarkan ukuran, berat, dan bentuk, serta interaksi mekanis lainnya antara permukaan partikel dan organ penyortir. Misalnya partikel lengket versus partikel yang tidak lengket. Yang kedua yaitu aktif atau behavioral. Jadi, kebiasaan makan ini terjadi ketika perubahan diprakarsai oleh struktur pemilahan. Misalnya kontraksi otot atau aktivitas biliaris karena rangsangan oleh kualitas partikel, terutama isyarat kimiawi, namun ukuran, bentuk, atau sifat permukaan partikel belum sepenuhnya diabaikan. Oke, selanjutnya masuk ke gastropoda. Pencernaan gastropoda itu terdiri dari beberapa macam proses. Yang pertama itu dimulai dari mulut, yang kedua itu otot-otot faring yang punya rahang atau jaw seperti tanduk dan radula yang berfungsi untuk melumat makanan. Yang ketiga yaitu esofagus, yang keempat crop. Crop merupakan pembesaran saluran pencernaan untuk penyimpanan makanan yang memiliki ukuran besar dan berdinding tipis. Yang kelima yaitu stomach. Yang keenam, kelenjar pencernaan atau liver yang terdapat di bagian atas dan memiliki saluran yang bermuara di stomach. Yang ketujuh, intestin atau usus belakang. Yang kedelapan yaitu anus. Kebiasaan makan gastropoda hampir sama seperti kebiasaan makan pada bivalvia yang terdiri dari dua, tetapi pada gastropoda terdiri dari particle feeding dan carnivore feeding. Jadi pada particle feeding itu beberapa kelompok gastropoda termasuk Pomboninae, Cenogastropoda, dan sebagainya secara independen telah berevolusi menjadi pemakan suspensi ctenidial. Sedangkan kebiasaan makan carnivore feeding itu beberapa gastropoda, contohnya Neogastropoda sebagai scavenging, yang itu memakan jaringan hewan yang baru saja mati. Sebagian besar scavenger makan secara oportunis karena bangkai adalah sumber makanan yang tidak dapat diprediksi dan mungkin jarang ditemukan. Scavenger mampu mendeteksi pakan dari kejauhan, memiliki sifon
inhalasi yang panjang, sering bergerak, dan ospadium kemosensorik yang berkembang sangat baik. Pada Conoidea, mencari makan dengan cara menombak mangsanya dengan menggunakan toxoglossal tooth atau gigi tombak berongga yang mengandung racun. Lalu selanjutnya masuk ke cephalopoda. Jadi pencernaan cephalopoda tuh memiliki bentuk seperti ini, yang terdiri dari sistem pencernaan itu terdiri dari mulut, faring, esofagus, stomach, crop, cecum, intestine, rectum, dan anus. Jadi mulai dari sini ke anus. Lu kebiasaan makan cephalopoda terdiri dari 4. Maaf ini lupa diganti. Yang pertama yaitu carnivore feeding. Jadi pada cephalopoda merupakan predator yang memakan hewan bergerak dan hidup seperti krustasea, ikan, dan moluska. Lalu yang kedua, cephalopoda itu memakan krustasea hidup seperti moluska dan ikan-ikan yang berada di daerah jajahannya atau daerah-daerah yang biasanya dilewati oleh golongan-golongan cephalopoda gitu. Lalu yang ketiga, cephalopoda itu berenang untuk mengejar mangsanya dan menangkap mangsa dengan lengan dan tentakel. Lalu yang keempat, beberapa spesies bentik seperti sepia yang terkubur di pasir atau gurita di dalam rumahnya itu atau gurita melingkar dengan postur seperti payung terbuka. Kadang-kadang dapat menangkap mangsa tanpa dikejar. Jadi cephalopoda ini berenang untuk mengejar dan menangkap mangsanya dengan membentuk postur postur tubuh seperti payung terbuka seperti itu. Lalu pelepasan enzim dari sel sekretori pada moluska dan hewan lainnya itu terdiri dari tiga sekresi. Yang pertama yaitu sekresi apokrine. Jadi prosesnya pada bagian apikal atau ujung dari sel sekretori terjepit dan pecah, lalu mengeluarkan butiran sekretori yang mengandung enzim ke lingkungan sekitarnya. Yang kedua, sekresi holokrine. Jadi pada sel sekretori seluruhnya tuh hancur untuk melepaskan seluruh isi sel, termasuk enzim dan material sekret lainnya. Yang ketiga yaitu sekresi merokrine. Pada proses ini, enzim dilepaskan dalam vesikula kecil melalui mekanisme eksositosis, yaitu pelepasan isi vesikula melalui membran sel ke lingkungan eksternal. Oke, selanjutnya masuk ke sistem ekskresi pada moluska. Sistem ekskresi pada moluska itu memiliki 3 peran utama. Yang pertama yaitu membersihkan cairan tubuh dari sisa-sisa metabolisme yang akan menjadi racun jika dibiarkan menumpuk. Yang kedua yaitu mempertahankan makromolekul dan air yang penting dalam tubuh. Lalu yang ketiga yaitu mempertahankan tekanan osmotik. Lalu terdapat sel-sel yang membentuk sistem ekskresi moluska untuk menjalankan 3 fungsi dasar. Yang pertama yaitu untuk penyaringan urin primer dari hemocoel, yang kedua pengangkutan produk limbah dari hemolimfa ke dalam urin, dan yang ketiga yaitu reabsorpsi metabolit yang berguna dari urin. Jadi ada 2 jenis organ ekskresi secara umum, yaitu epitel dan mesodermal. Mesodermal merupakan struktur tubular yang secara umum disebut sebagai ginjal. Di dalam perikardium, jantung moluska ditutup oleh epitel atau epikardium, dan di bawahnya terdapat matriks ekstraseluler yang menjadi tempat-tempat sel-sel podosit yang berfungsi untuk filtrasi. Pada apogastropoda yang hanya memiliki ginjal kiri saja, penyerapan pada sebagian besar terjadi di kelenjar nefridial dan ekskresi tetap di ginjal. Sedangkan pada heterobranch, penyerapan tidak terbatas pada bagian ginjal tertentu dan sebagian besar ekskresi nitrogen terjadi di kelenjar pencernaan. Selanjutnya, sistem ekskresi pada bivalvia. Jadi bisa dilihat pada gambar ini, sistem ekskresi bivalvia. Sistem ekskresi bivalvia sendiri melibatkan peredaran darah yang melalui perikardium atau kantong yang mengelilingi jantung dan ginjal. Perikardium mengandung cairan perikardial yang merupakan medium untuk menyaring zat sisa dari darah.
Jadi proses ekskresi pada bivalvia sendiri dimulai dari darah bersirkulasi dengan dua jalur, yaitu sirkulasi aurikular dan sirkulasi renal. Sirkulasi aurikular dari sinus darah atau blood sinus disaring oleh podosit yang merupakan sel khusus yang terletak pada permukaan perikardial, sedangkan sinus darah yang bersirkulasi dengan sirkulasi renal disaring menjadi excretory granules atau butiran ekskresi. Cairan excretory dan zat sisa yang difiltrasi mengalir melalui ductus renoperikardial menuju ginjal. Setelah proses ekskresi, darah yang telah dibersihkan kembali beredar ke seluruh tubuh. Gitu. Lalu, pembuangan nitrogen pada hewan. Jadi dapat dilihat pada gambar ini, sumber nitrogen sendiri itu protein dipecah menjadi asam amino, asam nukleat dipecah menjadi basa nitrogen. Hewan membuang nitrogen dalam 3 bentuk utama, tergantung pada jenis organisme dan lingkungan hidupnya. Jadi bisa dilihat dari gambar ini, hewan itu membuang nitrogen ke dalam 3 bentuk utama, tergantung dengan jenis jenis organismenya. Ini ada yang most aquatic animals, yang kedua itu mamalia, dan yang ketiga reptil termasuk burung, insek, dan land snails. Lalu pembentukan urin. Pembentukan urin primer atau prourin atau filtrat merupakan proses di mana cairan melewati pori-pori saringan membran. Biasanya dibentuk oleh sel-sel podosit. Pada moluska, penyaringan biasanya terjadi melalui dinding jantung atau auricle. Urin utama terkumpul di dalam perikardium, sedangkan urin dari perikardium ke ginjal melalui saluran renoperikardial untuk dimodifikasi, kemudian akhirnya dibuang. Proses modifikasi urin sendiri ada 3. Yang pertama reabsorpsi, yang kedua sekresi, dan yang ketiga ekskresi. Yang pertama reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan pembuangan air dan nutrisi yang berisikan glukosa dan asam amino dan zat terlarut lainnya dari darah atau urin. Yang kedua itu sekresi, yang merupakan pembebasan produk limbah tertentu ke dalam urin, termasuk limbah nitrogen yang menghasilkan urin hiperosmotik. Yang ketiga yaitu ekskresi, merupakan pembuangan produk limbah dan bahan lain yang tidak diperlukan dari tubuh. Jadi ada 3 filter yang berbeda yang terlibat untuk menghasilkan filtrat dari darah. Pada auricle, sebagian cairan dipaksa melalui lamina basalis atau matriks ekstraseluler sebagai penyaring halus karena adanya perbedaan tekanan pada auricle dan perikardium. Filter yang lebih kasar oleh podosit yang memungkinkan cairan dari darah masuk ke dalam ruang subselular pericles dari podosit. Jenis filter ketiga oleh saluran sempit yang memungkinkan cairan bergerak melalui dinding jantung. Beberapa saluran menembus podosit atau sel epikardial lainnya yang memungkinkan urin primer masuk ke rongga perikardial. Selanjutnya ada pedosit. Podosit. Maaf, ini typo, harusnya podocyte. Jadi podocyte itu berada di lamina basalis atau di jantung dan atau di perikardium yang memiliki fungsi sebagai filtrasi. Jadi ruang-ruang dalam jala pedicel ini dapat dibagi lagi oleh diafragma yang memanjang dari sisi pedicle. Oke, selanjutnya podosit juga dapat dikelompokkan dalam struktur khusus, termasuk pericardial glands atau kelenjar perikardial dan kelenjar Käber. Pada bivalvia autobranch terletak dalam posisi anterodorsal ke rongga perikardial. Oke, selanjutnya ini merupakan gambar dorsal perikardium dan jantung gitu. Auricular glands in marine bivalves. Dorsal views of the pericardium and heart showing examples of auricular glands in marine bivalves. Jadi gambar di atas itu menampilkan pandangan dorsal dari atas dari perikardium atau kantong yang membungkus jantung dan jantung pada hewan bivalvia laut seperti kerang.
Bagian-bagian penting yang ditunjukkan di gambar ini meliputi auricular glands atau kelenjar khusus yang ditemukan pada auricle, yang merupakan ruangan kecil sebelum bilik jantung. Kelenjar ini memiliki peran penting dalam fisiologi Bivalvia, namun fungsi spesifiknya masih terus diteliti sampai saat ini. Yang kedua yaitu aorta. Aorta merupakan pembuluh darah besar yang membawa darah keluar dari jantung. Lalu ventricle atau bilik jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada auricle. Auricle merupakan ruangan kecil sebelum bilik jantung yang menerima darah dari berbagai bagian tubuh. Selanjutnya, jadi gambar di sebelah kiri merupakan schematic longitudinal section of a pericardial villus. Yang sebelah kanan yaitu diagrammatic section through the posterior body of Nautilus. Jadi gambar sebelah kiri itu terdiri dari perikardium atau struktur yang membungkus jantung. Pada beberapa hewan, terutama invertebrata, perikardium memiliki fungsi tambahan selain melindungi jantung. Yang kedua yaitu villus. Biasanya Filus merujuk pada tonjolan kecil seperti jari yang meningkatkan luas permukaan suatu organ. Dalam konteks ini, pericardial filus mungkin merujuk pada tonjolan kecil pada perikardium yang memiliki fungsi spesifik, misalnya dalam pertukaran zat atau sekresi. Selanjutnya terdapat juga struktur-struktur lain, struktur seperti sel epitel, otot, dan pembuluh darah yang ditunjukkan pada gambar mengindikasikan bahwa virus ini memiliki aktivitas metabolik yang tinggi dan mungkin terlibat dalam proses fisiologis yang penting. Lalu gambar sebelah kanan terdapat Nautilus. Jadi jenis Mollusca cephalopoda yang masih hidup sering disebut sebagai fosil hidup karena memiliki kemiripan dengan kerabat purbanya. Lalu ada bagian posterior yang merujuk pada belakang tubuh Nautilus. Serta juga terdapat struktur-struktur lain seperti cangkang, ruang tubuh, dan organ internal yang menunjukkan anatomi dasar dari Nautilus itu sendiri. Gitu. Selanjutnya, branchial hertz appendage pada Sepia officinales. Jadi branchial hertz merupakan jenis jantung tambahan yang ditemukan pada beberapa jenis hewan invertebrata, khususnya pada kelompok hewan yang bernafas menggunakan insang. Beberapa komponen utama branchial hertz yaitu dinding jantung, ruang jantung, dan pembuluh darah jantung. Komponen utama branchial hertz itu dinding jantung, ruang jantung, pembuluh darah, dan insang. Proses kerjanya, darah yang kaya akan karbon dioksida dan sedikit oksigen dari berbagai bagian tubuh masuk ke dalam branchial hertz, kemudian otot jantung akan berkontraksi untuk memompa darah menuju insang. Saat darah mengalir melalui kapiler insang, karbon dioksida dilepaskan ke air dan oksigen dari air diambil oleh darah. Darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung untuk diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang sistem digesti dan ekskresi pada moluska. Atas kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.